Ketut Tri Praseno. Tugasnya ya mengatur jadwal latihan, terus mengatur kondisi di lapangan seperti itu ya. Untuk kostum sendiri tidak ada persiapan, soalnya diwajibkan memakai kostum 19 tahun ya, diwajibkan ya. Atribut itu tidak boleh lain 19 tahun seperti itu. 7 hari semingguan, 7 hari berarti dan itu dipotong sama beberapa latihan dan kondisi cuaca yang di Malang yang emang tidak bisa diprediksi ya. Jadi total untuk latihan intensif itu cuma 5 hari. 5 hari pun itu di hari terakhir kami latihan dengan posisi yang belum lengkap gitu. Sebenarnya kalau untuk bagaimana kita bisa memenangkan lomba PBB di tahun ini itu suatu hal yang di luar dugaan kami sebagai tim PBB area Malang ya. Karena kalau secara persiapan itu kita benar-benar jauh dari harapan sebelumnya gitu. Dimana di tahun 2017 saat kita memenangkan PBB nasional itu kan persiapan kita hampir setiap hari kita latihan, bahkan hamin 2 bulan sebelumnya kita sudah mulai banyak-banyak latihan. Tapi kemarin itu karena banyak sekali perubahan di draft yang harus membuat kita mengotak-atik komposisi personel yang ikut PBB. 5 hari pun itu di hari terakhir kami latihan dengan posisi yang belum lengkap gitu, dengan posisi personel yang belum lengkap, tapi kami mention bahwasanya sebelumnya kami sudah latihan karena emang kami mempersiapkan dirinya itu dari Juni ya. Tapi ya bukan dengan personil yang saat ini yang kemarin kami tampil itu, tapi dengan personil yang lain. Personil yang lain ini masih banyak kurangnya juga. Jadi kemarin dari tim Badan Pemenangan Lomba area Malang itu memutuskan untuk memilih beberapa orang saja yang memang benar-benar sudah secara kualitas gerakan itu sudah baik gitu. Untuk tempat lomba itu di Gedung Raja Jowas Saujajar. Tempat apa itu? Itu tempat gedung badminton ya. Untuk? Iya, untuk warga sekitar. Untuk umum lah, bisa dipakai untuk umum. Cerita dari proses penemuan tempat itu bagaimana? Survei berapa kali? Kalau penemuan sebenarnya sudah ketemu ya, di Raja Jowas itu ada gedung, tapi kan ada draft yang harus memakai standar 15x15, dan saat Hamin 2 dan draft itu berubah menjadi 10x10, otomatis kita langsung ke vendor atau yang pengurus di lapangan Raja Jowas. Dan untuk survei itu sebelumnya sudah kurang lebih 11 kali ya untuk survei gedung itu. Yang pertama di gedung Gerjagung yang sebelumnya sudah pernah dipakai di 16 tahun kemarin, dan itu pun ada yang member, dan kita kan sebenarnya minta lapangan yang luas ya, dan itu sangat sulit, membutuhkan kurang lebih 2 lapangan badminton seperti itu ya kalau 15x15. Dan untungnya kita itu draft berubah menjadi 10x10 meter, dan saya inisiatif menyodorkan di Gedung Raja Jowas di Saujajar yang dekat kantor seperti itu. Baru tersedia Hamin 2, kita baru benar-benar latihan full tim pasukan PBB itu juga Hamin 2. Itu benar-benar suatu tantangan sebenarnya. Kalau bukan tantangan sih, kalau saya bilang itu adalah suatu hal yang membuat kita sedikit pesimis untuk mempertahankan gelar juara nasional pada tahun ini. Walaupun secara jumlah pasukan kita sedikit, tapi secara persiapan kita benar-benar jauh sekali dari persiapan matang dibandingkan 2017. 12-13 dengan Danton. Kalau umpamanya sebelumnya itu 22 gitu. Latihannya di mana aja toh? Kalau latihan itu unik. Kalau latihannya itu mostly kebanyakan itu di lapangan punya TNI AD ya.
punya Kodam Brawijaya 5 di namanya lapangan Rampal di Kota Malang itu lapangannya terkenal sekali gitu. Jadi seringnya di lapangan itu, sering latihannya di lapangan itu, tapi di lapangan itu ada bebannya juga latihannya, karena latihannya dilihat sama orang-orang dilihat sama orang-orang yang sedang beraktivitas di sana gitu. Ya, gitu. Tapi ya saya nggak ikut itu. Oke, untuk persiapan ya sebenarnya nggak banyak ya, karena kita juga mepet, meskipun sudah lama kita latihan tapi sempat vakum ya karena satu dan lain hal, akhirnya ya latihan seadanya gitu ya. Apalagi sampai last minute itu kan kita juga satu adanya perubahan formasi, ada jumlah yang dikurangi, terus ada lapangan yang diperkecil, terus juga ada beberapa personil yang tidak bisa ikut. Itu kan juga sebagai sebuah kendala ya kalau di kami. Rekan-rekan saat sudah memasuki yang namanya perlombaan, semangat rekan-rekan saat latihan dan lomba itu benar-benar berbeda sekali. Aura positifnya yang mereka tunjukkan, bagaimana semangatnya mereka dalam dalam latihan 2 hari itu benar-benar dicurahkan semuanya saat start lomba dimulai. Itu kita sudah istilahnya nothing tulus lah, kita mau juara atau tidak, yang penting kita sudah menampilkan sesuatu hal yang terbaik dari area Malang. Tantangannya kayaknya di tahun ini tuh enggak ada tantangannya, karena ya itu tadi H-1 sudah latihan, tapi hebatnya teman-teman itu adalah mental juaranya itu masih kental, masih full power. Baru peserta PBB, bagaimana mengimbangi peserta-peserta yang lama, yang dulu pernah juara? Alhamdulillah nggak jadi beban. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Greget banget, lebih ke hari-harinya sebenarnya yang lebih greget itu, karena kita terpending sampai hampir lebih 4 kali untuk penampilannya. Jadi di pending 4 kali itu sendiri bisa jadi buat latihan kita. Kalau kemarin Pak Yoga menyampaikan itu mereframing pemikiran kita sendiri, dengan adanya kita ditunda itu kita lebih siap dalam ketika lombanya. Jadi plus minusnya lebih ndredegnya lebih makin tinggi, cuma hasilnya juga memuaskan. Kalau saya kemarin kan paling belakang, dan barisan paling depan itu ada Pak Renal, belakangnya itu ada Mas Yoni, terus ada Mas Bagus ya. Otomatis langkah mereka itu panjang-panjang. Nah di situ ketika kemarin 2 kali belok kanan itu ngoyo banget, jadi benar-benar ngejar gitu. Apalagi waktu suruh teriak lengkap itu juga harus mengeluarkan suara yang lumayan agak keras karena takutnya nggak didengar sama Danton gitu.